Jumpa teman-teman, kita bisa bertemu kembali. Selamat pagi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan teman semuanya selalu diberi pertolongan, hidayah dan kenikmatan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita lihat ini ada ekskavator ya. Saya akan kembali pada saat ini ya. Ayo sama-sama, walaupun nyewa ekskavator itu agak mahal per jam ya kalau di tempat saya. Ayo kalau kita buka lahan, gunakanlah ekskavator. Jangan menggunakan ditebang sembarangan karena sangat beresiko, apalagi sampai membakar lahan. Ingat ya teman-teman, para pemerintah sudah membuat undang-undang ada larangan untuk membakar lahan. Maka sekarang sudah banyak di mana-mana sudah dapat ekskavator yang siap membantu Anda tanpa keluar keringat yang berlebih. Cukup menyewa ekskavator dan operatornya. Jangan lupa operatornya juga ya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menggunakan ekskavator ya. Jadi teman-teman, ayo dalam membuka lahan gunakanlah ekskavator. Jangan membakar lahan sembarangan lagi, jangan menebang lahan-lahan sembarangan lagi, oke? Supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Teman-teman ya, kita lihat ini ekskavator hari ini ya, dia mau ngapain. Kita cek. Wow, ternyata sudah ada kubis yang sudah dipotong-potong, kemudian ada bawang putih, bawang merah, cabai dan tomat. Ya, ada satu lagi, ikan teri. Kayaknya dia mau bikin oseng kubis plus ikan teri atau ikan asin ya. Kita lihat prosesnya. Pertama-tama teman-teman, setelah ini kubisnya tadi ya atau kul sudah kita potong-potong, selanjutnya ini ya, bawang merah, bawang putih, tomat itu kita potong-potong, kemudian kita oseng. Setelah kita oseng, kemudian selanjutnya selesai, sudah matang, sudah ada bau harum, kemudian nanti kita pakaikan. Kemudian setelah sudah ada bau harum, kita masukkan ikan terinya terlebih dahulu. Kenapa ikan terinya terlebih dahulu? Karena kalau kubisnya dulu ini kematangan jadinya nanti gak enak. Jadi setelah ikan terinya udah mulai matang, baru kemudian kita masukkan kubisnya. Setelah kubisnya sudah mulai setengah matang, baru kita masukkan bumbu-bumbu seperti garam, micin, gula sesuai selera ya. Nah teman-teman, ada lagi yang perlu disampaikan oleh ekskavator hari ini. Dia ingin mengingatkan kita semua, saya yakin teman-teman sudah pada tahu. Jangan termakan dengan istilah mencari yang halal, haram saja susah apalagi yang halal. Itu istilah orang-orang yang pemalas, istilah orang-orang yang tidak memiliki keyakinan, keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, dalam mencari rezeki sudah sangat jelas sekali ya. Halalan thayyibah, suatu rezeki yang kita hasilkan, yang kita perhatikan bukan sekedar halalnya saja, tapi thayyibah juga harus kita perhatikan baik atau tidaknya. Kenapa ada seperti istilah seperti itu? Ya banyak perkara yang halal, tapi tidak baik bagi diri kita. Nah, maka jangan. Contoh, ya, kita bekerja itu sesuai dengan hasil keringat kita. Ya halal uangnya, halal. Apakah thayyib? Belum tentu. Lihat dulu bagaimana kinerja kita. Apakah kita bekerja dengan sepenuh hati? Apakah kita bekerja dengan ikhlas? Apakah kita sudah memenuhi hak-hak kita dan hak-hak tempat kita bekerja? Nah, ketika hal tersebut tidak diperhatikan, maka rezeki yang kita terima tadi bukan halal thayyibah, bahkan bisa mendekati keharaman, bahkan bisa menjadi haram ya. Maka berhati-hatilah dalam mencari rezeki. Carilah rezeki yang halalan thayyibah ya. Halalan thayyibah maksudnya gimana? Barangnya halal, cara mendapatkannya pun juga halal. Jangan sampai kita mendapatkan suatu rezeki itu menyakiti orang lain. Kita bekerja ya,
Kita ketika kita bekerja, kita bekerja harus dengan baik, dengan ikhlas, sehingga orang yang membayarkan kita pun itu ikhlas, sehingga uang yang kita terima itu halal karena itu hasil dari keringat kita sendiri. Kemudian juga thayyibah. Kenapa thayyibah? Karena kita tidak menyakiti teman sepekerjaan kita, teman seperjuangan kita dalam bekerja, kita tidak menyakiti bos kita. Ya. Maka sangat penting teman-teman diperhatikan bagaimana cara kita mendapatkan uang tersebut. Ya. Dari hasil apa? Ada lagi contoh kenapa harus halal dan thayyibah. Ya. Halal dan thayyibah di sini bukan hanya sekedar cara bagaimana mendapatkannya dan yang lain sebagainya, dan apa yang telah kita dapatkan itu kita gunakan untuk apa, bukan sekedar seperti itu. Bahkan bagi tubuh kita, baik atau tidak. Contoh, kita sudah tahu ya, perkara kita sudah, andainya nauzubillah ya, ada seseorang si Allah, dia memiliki penyakit gula, dia dilarang sama dokter makan gula yang berlebihan. Gula itu halal apa haram? Halal. Nah, tetapi baik atau tidak bagi dirinya? Tidak baik. Kalau dia memaksa memakan gula tersebut, berarti dia menyakiti dirinya. Berarti kan gula tadi halal, tapi tidak thayyibah, tidak baik bagi dirinya. Ya, ada yang tidak baik bagi dirinya, ada yang tidak baik bagi keluarganya. Ya, maka hati-hatilah ya dalam mencari nafkah. Ya, ada contoh lainnya. Kita bekerja, contoh seandainya kita bekerja di suatu tempat, ya, di suatu wilayah. Kita bekerja, contohlah jualan bakso lah seandainya ya. Menjualan bakso, hasil yang kita dapatkan dari jualan bakso itu halal. Halal, tapi belum tentu thayyibah. Kenapa? Kita lihat dulu proses penjualan kita. Dalam berjual itu, kita menjelek-jelekan saingan kita atau tidak? Ketika kita sampai menjelek-jelekan saingan kita, benar rezeki yang kita dapatkan tadi halal dari hasil penjualan kita, tapi sudah tidak thayyibah lagi. Kenapa? Kita dapatkan dari hasil menjelekkan teman kita, sehingga orang beli kepada kita, tidak beli daripada teman pesaing kita. Maka hati-hati teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, ayo kita sama-sama belajar mencari rezeki yang benar-benar halal dan thayyibah. Kenapa harus benar-benar halal dan thayyibah? Ya, jangan sampai ada unsur subhat di sana. Jangan sampai ada unsur subhat dalam rezeki kita. Jangan sampai lagi mendekati haram. Jangan sampai. Kenapa? Ketika ada sesuatu yang tumbuh dalam diri kita, sesuatu yang tumbuh dari secuil saja dari perkara-perkara yang haram, maka tiada tempatnya kecuali di neraka. Begitupun kalau sampai ada dalam tubuh kita sesuatu yang subhat, itu sangat susah kita untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama untuk merenung, mengintrospeksi diri kita. Bagaimana cara kita mencari rezeki selama ini? Sudah halalkah? Setelah sudah halalkah? Sudah baikkah? Ingat, setiap apa yang kita dapatkan itu kan kita besok di akhir akan dipertanyakan. Dari mana kita mendapatkannya? Bagaimana cara kita mendapatkannya? Kemudian kita gunakan untuk apa? Maka jangan berlehai-lehai, jangan bersantai-santai. Ya, ayo sama-sama kita belajar dan belajar untuk mensucikan diri ini, membersihkan diri ini, sehingga kita bisa kembali kepada yang maha suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, mungkin itu wejangan sedikit dari ekskavator pada hari ini. Kita lanjut memasak oseng, apa tadi? Oseng kubis campur ikan teri. Kita potong-potong terlebih dahulu bumbu-bumbunya. Kita skip ya, supaya tidak terlalu panjang videonya. Kita potong-potong dulu, nanti kita lanjutkan videonya. Oke? Ingat teman-teman, carilah rezeki yang halal lagi baik. Oke? Jangan lupa bagi teman-teman sudah menonton, tolong di like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak. Nah teman-teman, ini kan sudah kita potong-potong. Nah kalau sudah dipotong-potong seperti ini, ya seperti tadi penjelasannya, kita panaskan dulu minyaknya. Nah, ya, kita panaskan minyaknya. Minyak sudah kita panaskan. Nah ini terinya ya. Ini terinya. Itu terinya.
di sini ya terinya ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman ya, itu kan udah mulai panas minyak ya. Hanya kalau minyak sudah panas ya seperti tadi. Ini pertama yang harus kita masukkan terlebih dahulu ya, ini bawang merah, bawang putihnya. Ya, tunggu aja keluar bau harum. Nah, kalau sudah keluar bau harumnya, nanti kita masukkan ini dulu, cabai ini ya, semuanya ini, bumbu ini kita masukkan ya. Nah, udah keluar bau harum, ini semuanya kita masukkan. Nah ya, kalau itu sudah semua kita aduk-aduk ya. Aduk. Nah teman-teman, itu kan udah mulai mateng kan itunya. Kayak ini selanjutnya ya, terinya ini kita cuci dulu ya, cuci supaya kotor-kotorannya menghilang ya. Nah, kita masukkan. Kalau udah gitu ya kita aduk-aduk. Teman-teman ya, ini penampakannya ya teman-teman ya. Nah, baru kemudian kalau sudah seperti ini, itu kan udah mulai setengah matang terinya, kita masukkan kubisnya. Nah, kalau sudah seperti itu ya, tinggal kita aduk aja. Nah, nanti kalau kubisnya sudah mulai matang, kita masukkan bumbu ya, mulai garam, bagi yang suka gula kasih gula sedikit, picin, pokoknya sesuai selera lah. Yang suka masako kasih masako. Mungkin itu teman-teman video hari ini, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya minta tolong dan mohon bantuannya demi kemajuan channel ini. Tolong di like, subscribe, dan komen serta bagikan kepada yang lainnya. Thank you very much for your watching. To be continued. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.